Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian saat ini bertema tersandung. Beberapa waktu yang lalu, dunia pengadilan dibuat heboh gegara oknum seorang pengacara yang membela kliennya dalam kondisi emosi yang tinggi. Ia naik ke meja sambil meluapkan kemarahan dengan kata-kata yang tak selayaknya diucapkan sebagai seorang yang belajar ilmu hukum. Kongres Advokat Indonesia atau KAI menanggapi kejadian ini dengan memberhentikan oknum pengacara tersebut. Kongres ini menyatakan bahwa oknum pengacara tersebut telah melakukan tindakan merusak etika dan marwah profesi advokat serta merusak nama baik Kongres Advokat Indonesia. Peristiwa ini secara langsung dapat disaksikan oleh media sosial dan rekamannya telah dilihat ribuan kali. Kegagalan dan kejatuhan oknum pengacara tersebut dengan bantuan media sosial telah menjadi viral. Emosi yang tak terkendali dapat membiaskan logika tata nilai profesional dan tata krama. Dia tersandung dan jatuh. Dan yang menarik adalah oknum ini bukannya menyesalkan sikap dirinya, tetapi kemudian dia playing victim. Ia bertanya, siapa yang mendorong dia naik ke atas meja? Bapak Ibu Saudara, setiap kita dapat saja tersandung dan jatuh dalam dosa. Kita tidak perlu menyangkal hal ini. Martin Luther berkata, praktikan pengetahuan ini dan kuatkan diri Anda. Saat keputusasaan, saat ingatan akan dosa-dosa masa lalu menyerang hati nurani, katakan dengan yakin, Kristus anak Allah dianugerahkan bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Jika aku tidak berdosa, aku tidak akan membutuhkan Kristus. Tidak, setan. Kamu tidak dapat menipuku dengan berpikir aku suci. Sebenarnya aku penuh dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu menyalahkan orang lain sebagai penyebab saya menjadi tersandung dan jatuh dalam dosa. Karena kita sudah lama sekali belajar the good and evil. Dan kadang dengan kesadaran kita memilih the evil. Tetapi yang perlu dikritisi di sini adalah hal atau masalahnya adalah saya sebagai penyebab orang lain tersandung dan jatuh dalam pencobaan dalam dosanya. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 43 sampai 44, Yesus berkata, "Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka diberi hormat di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Bapak Ibu Saudara, untuk memahami pengajaran Yesus ini, kita perlu mengetahui latar belakangnya. Dalam kitab Bilangan pasal 19 ayat 16 tertulis, "Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana dan ke atas orang yang telah kena pada tulang-tulang atau kepada orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memerciki orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan ketujuh. Pada hari yang ketujuh itu, ia harus menghapus dosa orang itu. Orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air. Lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam." Hukum Musa mencatat bahwa menyentuh kuburan atau mayat membuat seseorang menjadi najis selama 7 hari. Para pemimpin Yahudi memutuskan untuk menandai kuburan-kuburan itu, sehingga orang-orang akan melihat itu ada kuburan dan dia tidak menyentuh, tidak menjadi najis dengan menyentuhnya.
Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita bisa saja seperti kuburan yang tidak ditandai. Kita bisa saja menyebabkan orang-orang bersentuhan dengan hal-hal yang membuat dirinya menjadi najis. Karena kita dalam keadaan mati secara rohani. Kita membawa pengaruh yang buruk dan merusak. Kita tidak membantu orang secara rohani, walaupun mungkin kita berpikir demikian. Tetapi kita menajiskan sesama karena bagian dalam cawan kita tidak bersih. Ketika kita meninggalkan contoh yang buruk, ketika kita bertindak egois, kita merusak orang lain. Ketika kita tidak berbicara dan bertindak terhadap satu sama lain dengan kasih dan kesalehan, kita menajiskan orang lain dengan kebusukan kita. Ketika kita tidak mencari dan berharap pada Tuhan, kita adalah pengaruh yang merusak. Ketika kita tidak bertumbuh dalam pengetahuan kita tentang kitab suci, kita menajiskan orang lain dengan ketidaktahuan kita tentang Tuhan. Kita mempercayai hal-hal yang tidak ada dalam Alkitab dan mengajarkan hal-hal yang tidak ada dalam Alkitab. Hidup beriman adalah hidup dalam keseharian. Apa yang kita imani akan dipersaksikan dalam perbuatan kita. Beriman adalah pusat keberadaan kita dan mewarnai setiap sisi keberadaan kita dan mentransformasikan diri agar aktual dan relevan. Karena itu kita perlu memiliki hidup beriman yang berdasar kuat pada Tuhan Yesus, melatih dan memprosesnya melalui peristiwa dan masalah kehidupan. Percayalah, mereka yang benar-benar memprioritaskan perkembangan kehidupan kerohaniannya tidak akan mengalami kekurangan hikmat, kekuatan, visi, misi dan tujuan hidupnya sebagai saksi Kristus bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.